Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Saya Joska dan hari ini kita akan ngobrol tentang buku yang mengupas salah satu rahasia sukses dari Korea. Judulnya The Power of Nunchi, The Korean Secret to Happiness and Success karya Yoon Hong. Nah, buat kalian yang mau menikmati podcast saat di jalan atau sedang jeda kayak gini, jangan lupa terus dukung podcast ini ya, karena di setiap jeda selalu ada pelajaran dan makna yang bisa kita ambil. Yuk, langsung kita mulai. Buku ini mengajak kita menyelami seni nunci, sebuah kemampuan membaca suasana hati dan pikiran orang lain melalui perilaku mereka. Konsep ini berasal dari sejarah unik Korea dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya mereka. Nunci bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata, tetapi juga tentang merasakan ruang dan suasana di sekeliling kita. Dengan menguasai nunci, kita bisa menavigasi situasi sosial yang kompleks, membuat kesan pertama yang baik, serta membangun hubungan yang lebih harmonis dan sukses, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Di bagian awal, buku ini memperkenalkan kita pada dasar-dasar nunci. Yoon Hong menjelaskan bahwa untuk benar-benar memahami nunci, kita harus belajar melihat ruangan secara menyeluruh. Di Korea ada istilah bonwigi yang menggambarkan atmosfer atau suasana suatu ruangan, sesuatu yang tidak bisa diukur hanya dengan kata-kata. Semua orang di ruangan itu berkontribusi untuk membentuk suasana tersebut. Dengan belajar membaca ruangan, kita bisa mengetahui apakah orang-orang di sekitarmu sedang terbuka, tegang, atau mungkin butuh dukungan tanpa harus diungkapkan secara langsung. Selanjutnya, buku ini mengulas tentang bagaimana nunci berkaitan dengan nilai-nilai kolektivisme yang dijunjung tinggi di Korea. Budaya Korea mengutamakan keharmonisan dan rasa kebersamaan. Oleh karena itu, nunci tidak hanya soal mengamati, tetapi juga tentang menyesuaikan diri. Dalam konteks ini, Yoon Hong menyarankan agar kita memilih untuk menghaluskan diri, lebih memilih untuk bersikap round daripada sharp. Maksudnya, daripada langsung menghakimi atau bereaksi, kita sebaiknya membuka diri untuk memahami berbagai sudut pandang dan membiarkan diri kita melihat sesuatu dari berbagai angle. Hal ini berbeda dengan empati semata karena di sini yang ditekankan adalah pemahaman tanpa prasangka yang memungkinkan kita untuk beradaptasi dalam interaksi sosial. Kemampuan untuk stilling atau menenangkan pikiran sebelum memasuki sebuah ruangan adalah kunci dalam menguasai nunci. Dengan mengosongkan pikiran dan membuang semua prasangka, kita membuka peluang untuk menangkap isyarat halus dari lingkungan sekitar. Cara ini memungkinkan kita mendapatkan informasi secara alami, tanpa harus bertanya secara langsung. Bayangkan sebelum memasuki ruangan rapat atau acara sosial, kita mengambil beberapa detik untuk menenangkan diri dan benar-benar mengamati sekeliling. Itu adalah langkah awal dalam menguasai seni nunci. Buku ini juga menekankan betapa pentingnya untuk membuat kesan pertama yang positif melalui nunci. Salah satu teknik yang dibahas adalah mirroring, yaitu secara halus meniru bahasa tubuh atau gestur orang yang kita ajak bicara. Teknik ini bukan hanya membantu membangun rapor, tetapi juga menunjukkan bahwa kita benar-benar menghargai lawan bicara kita. Contohnya, dalam pertemuan antara pemimpin Korea Utara dan Selatan, kedua belah pihak menggunakan nunci untuk membaca situasi dan menjaga hubungan meski dalam kondisi yang sangat tegang. Dengan teknik seperti inilah, nunci membantu menciptakan suasana saling pengertian meskipun dalam situasi yang penuh tekanan. Selanjutnya, buku ini membawa kita ke ranah komunikasi efektif. Nunci mengajarkan kita untuk membaca antara baris dalam setiap percakapan. Seperti bagaimana remaja belajar menyesuaikan permintaan mereka kepada orang tua berdasarkan suasana hati, orang dewasa pun perlu mengasah kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal nonverbal. Ini menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan atau dibutuhkan oleh lawan bicara tanpa harus diungkapkan secara eksplisit. Dengan begitu, kita bisa merespon dengan lebih tepat dan bijaksana. Di dunia kerja, nunci memainkan peran yang sangat penting dalam menavigasi hutan kantor. Tidak semua hal di kantor diungkapkan dengan kata-kata. Seringkali dinamika kekuasaan dan aturan tak tertulis di antara rekan kerja harus dibaca secara cermat. Buku ini menekankan bahwa untuk sukses di lingkungan kerja, kita harus bisa menangkap pesan-pesan tersirat melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan bahkan keheningan. Misalnya, seorang karyawan yang ingin mendapatkan promosi harus peka terhadap suasana di ruangan rapat, mengetahui kapan waktunya untuk menyampaikan ide, dan kapan sebaiknya mendengarkan.
Salah satu contoh menarik yang dibagikan adalah tentang bagaimana nunci bisa digunakan untuk mempengaruhi keputusan di tempat kerja. Jika kamu ingin mendapatkan promosi atau peran yang lebih menantang, kamu harus mampu mengidentifikasi apa yang dibutuhkan atasanmu dan kemudian memposisikan diri sebagai solusi atas kebutuhan itu. Teknik Sokratik, yakni dengan mengajukan pertanyaan strategis, dapat digunakan untuk menggiring lawan bicara menyadari kekurangan logika mereka sendiri tanpa merasa diserang. Contohnya, jika seorang kolega mengusulkan ide pemasaran yang kurang tepat, kamu bisa dengan cermat menanyakan bagaimana ide tersebut mendapat persetujuan dari pihak terkait, sehingga secara halus menunjukkan bahwa ada celah dalam rencana mereka. Pendekatan ini membuat orang menyadari kekurangan mereka dan bersedia merubah sikap tanpa menimbulkan konflik langsung. Tak hanya itu, buku ini juga mengulas bagaimana nunci dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan, dari hubungan romantis hingga interaksi sosial sehari-hari. Dalam dunia percintaan misalnya, nunci membantu kita menangkap isyarat halus yang seringkali tidak diucapkan secara verbal. Dengan memahami mood dan perasaan pasangan, kita bisa merespon dengan cara yang lebih mendukung dan menguatkan hubungan. Begitu pula dalam situasi sosial, kemampuan membaca ruangan akan membuat kita lebih mudah beradaptasi dan menghindari konflik yang tidak perlu. Penekanan lain dalam buku ini adalah bahwa nunci bukan hanya relevan bagi orang Korea, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam budaya apapun. Kepekaan terhadap lingkungan sosial dan kemampuan untuk beradaptasi adalah aset universal. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan nunci yang tinggi cenderung memiliki harga diri yang lebih baik dan merasa lebih puas dengan hidup mereka. Dengan kata lain, menguasai seni nunci bisa membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bahagia dan hubungan yang lebih harmonis. Dalam rangka menguasai nunci, Yuni Hong menekankan pentingnya latihan dan kesabaran. Seperti halnya keterampilan lainnya, nunci tidak datang dengan instan. Diperlukan latihan yang konsisten untuk dapat membaca sinyal-sinyal nonverbal dengan tepat dan mengaplikasikannya dalam interaksi sehari-hari. Hal ini termasuk mengamati lingkungan sekitar, memahami konteks budaya, dan belajar untuk menanggapi dengan cara yang lembut namun tegas. Hasilnya, kemampuan ini akan membantu kita tidak hanya dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam dunia profesional yang semakin kompetitif. Di akhir buku, Yuni Hong mengajak kita untuk tidak meremehkan kekuatan nunci. Meskipun tampak sederhana, seni membaca ruang sosial ini memiliki dampak besar dalam membentuk kesan, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan pada akhirnya membantu kita mencapai kebahagiaan serta kesuksesan. Dengan mengintegrasikan nunci ke dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik, meredakan konflik, dan membangun jaringan yang kuat. Semuanya merupakan fondasi untuk kehidupan yang lebih memuaskan. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang The Power of Nunchi, The Korean Secret to Happiness and Success karya Yuni Hong. Semoga insight-insight ini bisa bikin kamu lebih paham tentang bagaimana mengasah kepekaan sosial dan memanfaatkan nunci untuk meningkatkan kualitas hubungan dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau kalian pengen lebih dalam lagi memahami bukunya, kalian bisa membaca bukunya, baik fisik maupun e-booknya, dan coba kalian share apa yang kalian tangkap dari buku ini. Kalau kamu merasa terinspirasi sama pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.